2017, 2018 kita sampai pernah ada di titik puncak. 1 bulan itu kita pernah sampai 120 klien ya. Sampai pada akhirnya saya menemukan ketidaksinkronan di dalam administrasi. Admin saya ya membuat kecurangan. Dan saya harus benar-benar kembali ke titik nol, di mana tidak ada uang sama sekali. Kebayangkan? Halo, nama saya Gugi Nugraha. Untuk saat ini saya mempunyai 2 bidang usaha dengan 3 brand. Yang pertama itu untuk brand Kewas Kebaya. Kita bergerak di dalam bidang persewaan busana untuk segala kebutuhan pernikahan dan beserta make up atau pramuah yang kita manage di dalam satu naungan Kewas Team Art gitu, yang beralamatkan di Tasikmalaya. Terus yang selanjutnya kita juga punya brand yang nama saya sendiri, Gugi Nugraha Wedding Gallery, itu sama, namun kita lebih spesifikasi lagi. Kita konsennya lebih ke segala kebutuhan attire wedding gitu, hanya attire, dan itu kita alamatnya di Jakarta Selatan. Nah, untuk yang terakhir, untuk saat ini kita punya brand food and beverage, namanya Gandes Kopi, yang beralamatkan di Tasik, bersampingan banget dengan Kewas Kebaya. Gitu. Kita mulai bercerita dari tahun 2010. Tahun 2010 itu dimana saya sudah lulus SMA. Gitu, usianya mungkin baru 19 tahun ya. Baru 19 tahun saya ikut aktif di dunia wedding organizer. Awalnya itu ikut aktif di dunia wedding organizer, terus banyak bertemu dengan para vendor wedding, banyak melihat dan banyak mengerjakan aktivitas-aktivitas wedding di Tasikmalaya ini. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 2011 saya mengikuti salah satu ajang, dan alhamdulillah kita bertemu di dalam satu paguyuban dengan teman saya gitu. Setelah itu ada satu klien yang menawari saya untuk menghandle acaranya mereka, dan akhirnya saya bawa rekan-rekan saya dari paguyuban itu, beberapa rekan-rekan saya. Kita jadi gabung tuh dalam satu tim. Nah, akhirnya teman saya juga terpacu untuk membuat sama wedding organizer juga. Jadi kita sama-sama buat wedding organizer, tapi dalam naungan yang sama gitu. Pada akhirnya karena dia lebih konsen untuk ke wedding package, kalau saya lebih konsennya ke wedding the day, dan akhirnya dia itu punya klien yang memang membutuhkan attire gitu. Akhirnya saya ditantang nih sama teman saya, namanya Ali ya. Itu saya ditantang sama dia untuk bikin satu attire wedding. Saya juga bingung, gitu. 2012 ya itu. 2012 saya juga bingung apakah bisa ya gitu. Tapi saya yakin saya harus coba gitu. Akhirnya iseng-iseng bikin 2 baju tuh gitu, 2 baju. Terus udah gitu akhirnya jadi keterusan bikin lagi, di samping dengan masih support dan masih bekerja sama di wedding organizer-nya teman saya ini. Saya juga bikin baju buat dijual-jual dulu ya, dijual-jual gitu buat dapetin modal. Karena awal modal saya itu dulu pas waktu bikin baju, kalau nggak salah antara berapa ya, mungkin 1-2 juta lah gitu ya, nggak banyak 1-2 juta lah. Terus udah gitu
dapat uang lagi, bikin lagi, dapat keuntungan lagi, bikin lagi, dapat keuntungan lagi, bikin lagi. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk baju-baju koleksi saya itu tidak diperjualbelikan, tapi hanya disewakan. Brand Chaos sendiri sih sebenarnya sudah ada di 2012, cuma memang kita belum yang secara resmi ya gitu di launchingkan. Dan di tahun 2014 alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk punya rumah, dan rumah itu kita isi dengan galeri. Rumah kecil lah, rumah di perumahan, ukuran tipe 45 mungkin. Kebayangkan, tipe 45 kita diisi dengan berbagai macam koleksi tire yang memang tidak sebanyak sekarang gitu. Tapi alhamdulillah karena dengan tekad, niat, dan usaha kita yang memang kita yakin, pada akhirnya seiring dengan berjalan waktu ya klien juga ikut senang dengan hasil karya kita gitu. Terus-terusan waktu terus berjalan, 2014, 2015, akhirnya 2016 kita pindah lokasi ke tempat yang lebih cukup dan layak lah gitu. Kita berjalan, alhamdulillah dulu 2017, 2018 kita sampai pernah ada di titik puncak. 1 bulan itu kita pernah sampai 120 klien ya, 1 bulan ya dulu gitu. 1 bulan 120 klien. Terus itu kita jalani, kita kita terus berevaluasi karena memang saya tuh dulunya senang berorganisasi, jadi kita memulainya itu dari satu manajemen yang mana kita harus terus perbaiki apa-apa yang memang menjadi kekurangan kita untuk di masa yang akan datang. Jangan sampai kita menjadikan segala sesuatu hal itu menjadi bom waktu, alias kita membiarkan satu masalah yang memang tidak diselesaikan gitu. Alhamdulillah 2017, 2018 saya sudah mulai agak jenuh gitu. 2018 agak mulai jenuh, pengennya sih niatnya apa saya sekolah lagi apa dan sebagainya gitu, cari-cari sekolah lagi. Tapi yang mungkin ini tidak ada niatan sama sekali, tibanya saya harus sekolah ke desain lagi gitu. Tapi memang sebelumnya belum pernah sekolah desain, cuma maksudnya jadi saya harus benar-benar fokus ke desain. Akhirnya saya ikut short course di Esmod Jakarta, itu sekolahnya dari Paris. Bahasa-bahasannya yang memang dipelajarinya itu adalah pattern, desain, bustier, terus pola-pola gaun dan sebagainya, yang pada akhirnya saya ikutan, seneng. Terus udah gitu pulang dulu ke Tasik, kok kayaknya pengen buka di Jakarta gitu ya, gitu. Iseng-iseng juga tuh, iseng-iseng lihat cari kontrakan, kok seneng ada ya gitu yang di daerah dulu awal daerah Pondok Indah. Akhirnya kita sewa tuh gitu. Kita juga bingung dapat kliennya dari mana ya, dapat promosinya seperti apa ya. Cuma tapi karena alhamdulillah pada saat 2012 itu orang belum menggunakan Instagram. Orang kan hampir tidak banyak orang yang menggunakan Instagram, nggak tahu. Padahal saya udah main kalau nggak salah dari 2011 kalau nggak salah Instagram itu, gitu. Kita tapi masih dengan volume uploadan pribadi. 2012 uploadan kerjaan, 2013 uploadan kerjaan campur-campur. Pada akhirnya 2014 si Instagram itu beralih jadi Instagram kerjaan yang Chaos Kebaya itu. Alhamdulillah si followersnya sampai sekarang benar-benar murni itu gede gitu. Dan tahun 2018 ketika saya ketika saya ekspansi ke Jakarta, saya mengandalkan segi pemasarannya dari Instagram itu
gitu. Jadi dulu sempat ada Instagram Ads atau tag-tagan Instagram gitu. Alhamdulillah masuk Explore dan sebagainya. 2018, 2019, alhamdulillah di Jakarta juga mulai ada orang-orang yang tahu, ikutan pameran juga, karena pameran itu menurut saya itu adalah satu hal yang wajib ya untuk eksistensi kita gitu. Terus 2020 pandemi, tapi justru di pandemi itu kita banyak mendapatkan berkah dari sana gitu. Ketika pengantin tidak banyak yang membuat baju sendiri, akhirnya mereka pilih untuk sewa dan kita lumayan naik di dalam persewaan attire di Jakarta gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Terus di tahun 2022 akhir saya coba-coba nih, karena memang di Kewas ini kita agak jauh lokasinya dengan toko-toko makanan gitu. Akhirnya kita iseng-iseng buat bikin F&B gitu. Alhamdulillah itu sempat booming juga pas bulan Desember, Januari, Februari kita sempat booming karena dengan konsepan yang memang konsepan si buildingnya mungkin gitu. Dulu tuh kan bingung ya, saya namain apa ya gitu, namain brandnya itu, karena memang saya pernah ikutan aktif di ikutan di paguyuban Mojang Jajaka. Nah dulu tuh ada yang namanya Mojang Kewas Jajaka Gandes. Nah saya berawal dari lihat tuh Kewas tuh apa ya gitu. Orang kadang-kadang bilangnya Kewes ya, itu padahal nama aslinya itu Kewas. Karena selalu kita pakai curak. Kalau bahasa Sunda itu apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya itu curak. Jadi yang keduanya itu kita pakai curak karena itu harus Yang pertama itu harus gitu. Jadi Kewas. Kebalik berarti. Yang awalnya itu pakai curak, yang keduanya itu tidak pakai. Jadi Kewas, bukan Kewes. Artinya itu adalah enak dilihat, enak dipakai, cantik atau ganteng dipakai gitu, terus mempesona dan sebagainya. Arti yang bagus sebenarnya, tapi memang itu adalah satu kata dari bahasa Sunda. Di tahun 2019 itu kan, tahun 2018 itu saya terlalu sibuk di Jakarta juga, akhirnya ada beberapa yang tidak terkontrol, sampai pada akhirnya saya menemukan ketidaksinkronan di dalam administrasi, yang mana salah satu admin saya ya membuat kecurangan gitu, dan itu lumayan gede. Dan saya harus benar-benar kembali ke titik nol, di mana tidak ada uang sama sekali. Kebayangkan, orang mau lebaran, orang mau puasa, saya jangankan mau seperti apa, uang perusahaan udah benar-benar nol, malah minus gitu. Karena memang ya itulah cobaannya gitu. Tapi kita nggak bisa putus asa dong gitu. Kita berusaha untuk bangkit kembali, bagaimana caranya untuk mengembalikan semua itu gitu, karena uang konsumen kita kan sudah masuk gitu, sementara tidak ada ke perusahaan nih gitu. Uang yang ada itu lumayan terbilang cukup tinggi gitu untuk saya ya gitu. Ya pada akhirnya kita berusaha untuk mengembalikan, bismillah, punya tekad yang kuat, punya kita ikhtiar semaksimal mungkin. Akhirnya di Desember 2019 itu kita bisa kembali ke keadaan seperti awal lah gitu, untuk dalam hal
keuangan ya gitu. Ya hampir saya yakin juga orang-orang yang lain pun akan mengalami hal-hal seperti itu ya gitu. Kalau saya titik cobaannya itu yang memang terendahnya itu mungkin seperti itu ya, dimana ya ditipu iya sama saudara iya gitu. Terus kita juga mau seperti apa juga bingung gitu ya. Intinya kita harus banyak introspeksi diri, jangan banyak menyalahkan orang lain, jangan kita terlalu barbar apalagi di sosial media ya gitu, ataupun kita banyak cerita ke orang lain, karena belum tentu orang lain akan iba sama kita, belum tentu orang lain akan simpati sama kita. Yang akan mengembalikan keadaan seperti yang kita harapkan ya diri kita sendiri. Makanya nggak mau, saya tuh orangnya yang tidak banyak barbar di sosmed ya. Ya di sosmed ya kita kasih hal-hal yang indah-indahnya saja, hal-hal yang buruknya nggak usah diperlihatkan, nggak usah sisi buruk kita atau misalnya sisi yang kurang baik di kita atau apa yang kita rasakan, nggak usah kita kasih tahu, karena itu kan bukan malah menjadi bagus, itu akan menjadi cibiran bagi orang-orang yang tidak suka sama kita kan. Makanya saya sempat dengar ada beberapa inspiring ya, pernah bilang apakah kita harus pencitraan? Ya memang harus, kita harus bercitra baik, kita harus bisa membuat segala sesuatu di dalam diri kita itu terlihat baik, karena memang itu yang akan menumbuhkan personal branding kita menjadi bagus. Nah, kebayangkan 2019 baru aja kelar gitu. 2019 baru aja kelar. 2020 bulan Februari itu udah mulai kok gini ya gitu, kok ngerasa aneh. Saya nggak percaya, padahal pas bulan apa ya? Pas bulan Januari itu kalau nggak saya pengen mau traveling, rencananya April gitu. Cuma biasanya mama yang ngizinin, kok tiba-tiba tidak ngizinin gitu. Nggak mau, pokoknya nggak boleh gini nggak boleh pokoknya. Sampai nangis, nggak boleh berangkat. Kenapa gitu ya, kok setidak boleh itu gitu. Biasa kan suka boleh gitu. Akhirnya mungkin karena feeling orang tua itu udah kuat ya, mau ada ya bencana yang memang kita tidak akan pernah tahu. Baru juga kelar permasalahan perusahaan kita diberesin, 2020 kita harus berjuang kembali. Ya itulah namanya usaha. Kita mulai mencoba berjuang sekuat apapun gitu, benar-benar sekuat tenaga apapun kita berusaha. Saya juga tidak alhamdulillah waktu pandemi tidak ada satu karyawan pun untuk diberhentikan, dan tidak ada satu karyawan pun yang gajinya jadi berkurang. Tetap aja, bismillah aja, saya yakin aja. Dan memang setelah 3 bulan kemudian alhamdulillah kita bisa ya perlahan untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang kita semua alami gitu. Yang pertama, karena kita itu berhubungan di bidang servis ya, jasa. Meskipun ada produk, tapi yang kita utamakan adalah jasa kita, servis kita. Terus sampai saya pengennya mencari aplikasi digital yang memang semua bisa merapihkan aktivitas-aktivitas perusahaan, bisa menjadi profesional meskipun ini adalah perusahaan kecil gitu. Bisa dibilang ini UMKM gitu. Tapi harapan saya itu memang ya tiap orang kan punya harapan ya. Harapannya ya pengennya diprofesionalkan lah gitu.
dan saya cari-cari memang nggak ada gitu aktivitas, apalagi kita bergeraknya di bidang wedding, terus persewaan busana yang begitu rumitnya sampai ke hal-hal kecil harus kita uruskan gitu. Akhirnya saya ketemu dengan orang yang memang alhamdulillah bisa membantu untuk membuat software dulu tuh ya. Jadi software kita bikin sistem dari mulai awal kita masuk klien, terus kita data secara digital, terus kita lanjut di ruang pemilihan busana dan sebagainya, kita dilihat dulu apakah pakaian sudah terpakai atau masih aman untuk dipakai dan sebagainya, sampai ke hardnya itu ada record calon pengantin ketika mencoba busana yang mereka coba ya, di dalam record itu. Jadi pada akhirnya kita eksekusinya itu meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang kita tidak inginkan lah gitu. Terus sebelumnya lagi, saya meskipun ini adalah UMKM tapi bikin bagan organisasi ya. Mungkin kalau bahasa orang kuliahnya ya struktur organisasi ya gitu. Kita bikin struktur organisasi di mana ada penasehatnya, ada manajernya, ada beberapa yang pegang divisi, anggota-anggota divisi gitu. Jadi kita tahu nih, karena setelah dari sana kita menentukan job desk-nya masing-masing tiap divisi itu apa. Jangan sampai si job desk-nya ini sampai nggak tahu, job desk-nya ini sampai nggak tahu, dan job desk-nya ini sampai nggak tahu gitu. Setelah terbentuk, jadi enak untuk mengevaluasinya gitu. Terus karyawan juga tiap hari diusahakan untuk mengadakan briefing sebelum bekerja kayak gitu-gitu. Terus kita doa bersama sebelum bekerja biar mengawali segala sesuatunya itu dengan semangat dan happy gitu. Terus terus di dalam keuangan juga diusahakan kita seprofesional mungkin ya, tidak mencampuri antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan perusahaan. Karena yang namanya UMKM gitu, itu kebanyakan orang itu memang tercampur antara kebutuhan pribadi dengan pengeluaran perusahaan, dengan biaya operasional dan sebagainya. Nah, kita diusahakan untuk tidak mencampuri urusan-urusan itu. Biar perusahaan-perusahaan pribadi-pribadi. Jadi kita tiap harinya terus belajar lah. Untuk karyawan di galeri sendiri, kita ada 25-30. Sedikit sih, nggak terlalu banyak. Tapi kalau karyawan yang freelance untuk event, itu sekitar ada 50. Terus untuk karyawan yang, 50-70, ada 70. Terus untuk yang tim produksian, itu kurang lebih ada 50. Gitu, mungkin berapa ya, 100, hampir mau 150 mungkin ya segitu. Tiap hari memang kadang-kadang kalau bulannya lagi rame ya tiap hari ada, satu hari bisa 8, satu hari bisa 5, satu hari bisa 4, ada yang 10, kita pernah 14 satu hari dan sebagainya gitu. Belum lagi kalau di sini kayak di Tasik kita ada klien 10, di Jakarta ada klien 7 misalnya kayak gitu. Ya selama kita timnya siap sih ya, dan bajunya ready ya nggak jadi masalah. Yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur. Kita harus yakin, kita harus optimis. Tapi saya orangnya nggak terlalu berambisi. Tapi saya optimis, segala sesuatu halnya ya kita harus goals. Makanya
ada apa ya, kita harus punya titik, kita pengen tujuannya apa biar kita bisa goals. Nah itu, jadi kita harus yakin gitu, punya tujuan. Makanya saya pernah di Instagram pribadi, ya hidup harus punya tujuan, karena kalau hidup nggak punya tujuan, kita mau ngapain. Dan selanjutnya itu bahagiakanlah orang tua selagi ada. Benar-benar karena doa mereka itu adalah doa yang paling mujarab untuk anak-anaknya. Pesannya buat anak muda, jangan jangan putus harapan ketika kita ditakdirkan dengan ketidaksesuaian yang kita harapkan. Mungkin itu adalah jalan terbaik kita, dan jangan pernah putus asa. Kita maksimalkan di setiap keadaan kita. Kita jadikanlah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Belajar untuk menjadi entrepreneur. Belajar untuk punya etika yang bagus, karena berawal dari sana adalah sebuah kunci kesuksesan gitu. Hidup jangan dibuat ribet, lakukan aja yang kita mau, udah selesai.